Pernah nggak lo lagi sibuk atau nggak sempet buka laptop, tapi tetap pengen tahu kapan ada peluang entry gold? Sekarang cukup lewat HP lo aja, lo bisa pakai indikator yang bantu mencari peluang buy dan sell di XAUSD dengan lebih terstruktur. Banyak trader juga kehilangan peluang karena masuk hanya berdasarkan feeling atau lihat satu sinyal aja, tanpa tahu apakah market memang punya tenaga untuk lanjut gerak atau justru balik arah. Apalagi saat trading gold, pergerakan harga bisa sangat cepat. Sinyal yang kelihatannya bagus belum tentu benar-benar valid kalau tidak dikonfirmasi dengan kondisi market. Nah, di Explore Mas kali ini kita bakal bahas sebuah indikator yang bisa bantu lo baca peluang entry dengan lebih sistematis. Jadi, lo nggak bakal nebak-nebak lagi, nih kira-kira mending buy atau mending sell. Indikator ini kasih sinyal buy dan sell lewat kemunculan segitiga lalu dibantu ADX buat ngeliat apakah momentumnya cukup kuat atau belum. Yuk, kita bahas dari mulai cara pakai, settingannya, sampai kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya contohin pakai emulator di laptop biar gampang direkam. Masih banyak trader yang suka bingung, sebenarnya kapan sih waktu yang pas buat entry? Kadang baru lihat harga mulai naik, langsung buru-buru buy karena takut ketinggalan momen. Tapi nggak lama, harga malah balik turun dan akhirnya kena stop loss. Begitu juga pas market lagi turun. Baru kelihatan ada candle merah panjang, langsung ikut sell. Padahal belum tentu seller masih punya tenaga buat ngedorong harga lebih rendah. Ini yang sering kejadian kalau cuma mengandalkan satu sinyal atau sekadar feeling tanpa lihat kondisi market secara keseluruhan. Apalagi kalau trading gold atau XAUSD, pergerakan harganya bisa cepet banget. Salah baca momentum dikit aja, peluang yang harusnya bisa dimanfaatin malah berubah jadi loss. Makanya, trader butuh cara yang lebih jelas buat bantu cari peluang entry. Bukan cuma asal nebak harga, bakal naik atau turun. Nah, buat mengatasi masalah itu, lu butuh cara yang bisa bantu baca peluang entry dengan lebih terstruktur. Salah satunya dengan menggunakan kombinasi indikator TDM25 dan ADX. TDM25 akan memberikan sinyal berupa segitiga di chart. Kalau muncul segitiga hijau, itu menunjukkan potensi peluang buy. Sedangkan kalau ada segitiga merah, menunjukkan potensi peluang sell. Tapi jangan langsung entry cuma karena lihat segitiga muncul. Disinilah ADX berfungsi sebagai filter tambahan untuk melihat apakah market punya momentum yang cukup kuat atau belum. Jadi, lo nggak cuma lihat arah harga aja, tapi juga mastiin apakah pergerakan tersebut masih punya tenaga untuk lanjut atau enggak. Dengan kombinasi TDM25 dan ADX ini, lo bisa punya acuan yang lebih jelas saat nyari peluang entry, baik saat market lagi trending maupun sideways. TDM25 pada dasarnya bisa dipakai di berbagai time frame, mulai dari M5 bahkan sampai monthly. Tapi ingat ya, semakin kecil time frame yang dipakai, biasanya akurasinya makin rendah. Meskipun risk levelnya juga ikut makin kecil. Sebaliknya, kalau time frame yang dipakai makin gede, akurasinya juga ikut naik, tapi risk levelnya juga ikut naik. Makanya lo harus sesuaikan sama toleransi risiko dan kekuatan modal masing-masing ya. Di aplikasi Quick Pro, kamu tinggal tap tombol indikator, pilih indikator pada grafik utama, terus pilih TDM yang ada icon mahkotanya. Settingnya untuk sementara pakai yang default aja. Kalau lo mau eksperimen, nanti silakan modifikasi. Next, pasang indikator ADX. Caranya tap tombol indikator, pilih indikator pada subgrafik, lalu pilih Average Directional Movement Index. Periodnya 10, tapi untuk plus DI dan minus DI line kita hilangkan aja, karena di teknik ini kita cuma butuh nilai baseline dari ADX-nya doang. Pertama kita bahas rule buy dulu ya. Untuk setup buy, pastiin dulu udah muncul mata panah atau segitiga hijau di bawah. Itu sinyal awalnya. Tapi jangan langsung buy dulu. Pastiin dulu nilai dari baseline ADX-nya itu ada di atas 25. Kalau kedua kondisi ini udah terpenuhi, baru lu bisa entry buy dengan SL di bawah segitiga hijaunya atau di bawah swing low yang terdekat. Untuk TP, bisa pakai risk-reward ratio minimal 1:1. Selanjutnya kita bahas rule sell-nya. Untuk setup sell, pastiin dulu udah muncul mata panah atau segitiga merah di atas. Itu sinyal awalnya.
Tapi jangan langsung sell dulu. Pastiin dulu nilai dari baseline ADX-nya juga ada di atas 25. Kalau kedua kondisi ini sudah terpenuhi, baru lo bisa entry sell dengan SL di atas segitiga merahnya atau di atas swing high yang terdekat. Untuk TP, bisa pakai risk reward ratio minimal 1:1. Sekarang kita cek contoh kasus yang pertama dengan teknik ini. Kita bisa lihat segitiga hijau muncul di bawah. Di saat yang sama, ternyata ADX-nya udah berada di atas 25. Ini berarti sinyal buy-nya udah confirm. Kita bisa buy dengan SL ditaruh di bawah swing low yang terdekat dan pakai risk reward ratio minimal 1:1. Sekarang kita cek contoh kasus yang kedua. Kita bisa lihat segitiga hijau udah muncul di bawah. Di saat yang sama, kita juga bisa lihat kalau ADX-nya ternyata juga udah berada di atas 25. Ini berarti sinyal buy-nya udah confirm. Kita bisa buy dengan SL ditaruh di bawah swing low terdekat dan pakai risk reward ratio minimal 1:1. Selanjutnya kita cek contoh kasus yang ketiga. Kita bisa lihat segitiga merah udah muncul di atas dan di saat yang sama kita juga bisa lihat kalau ADX-nya ternyata udah berada di atas 25. Ini berarti sinyal sell-nya udah confirm. Kita bisa sell dengan SL ditaruh di atas swing high yang terdekat dan pakai risk reward ratio minimal 1:1. Next, kita coba lihat contoh kasus yang keempat. Kita bisa lihat segitiga merah udah muncul di atas. Di saat yang sama, kita juga bisa lihat kalau ADX-nya ternyata sudah berada di atas 25. Ini berarti sinyal sell-nya udah confirm. Kita bisa sell dengan SL ditaruh di atas swing high yang terdekat dan pakai risk reward ratio minimal 1:1. Kelebihan dari teknik ini, yang pertama dia simple dan mudah dipahami. Lo nggak perlu pakai banyak indikator yang bikin chart jadi penuh. Cukup lihat panah, buy, atau sell dari TDM25, lalu gunakan ADX sebagai konfirmasi tambahan. Yang kedua, tidak repaint. Saat sinyalnya udah muncul dan candle udah close, sinyal itu nggak akan hilang atau berubah posisinya. Jadi lebih mudah buat evaluasi strategi. Yang ketiga, cocok untuk berbagai tipe trader. Bisa dipakai untuk scalping, intraday, sampai swing trading dengan pilihan time frame mulai dari M5 sampai daily bahkan monthly. Bisa digunakan di berbagai kondisi market. TDM25 tetap bisa digunakan saat market trending maupun sideways selama tetap memperhatikan konfirmasi dan kondisi harga. Kekurangannya ada dong. Yang pertama, tidak semua sinyal pasti profit. Walaupun udah dikombinasiin dengan ADX, tetap ada kemungkinan muncul sinyal yang kurang valid. Terutama waktu marketnya geraknya nggak jelas. Yang kedua, tetap butuh analisa tambahan. Jangan hanya ngandelin panah atau segitiga. Tetap perlu perhatiin tren, support, resistance, sama risk management pastinya. Yang ketiga, entry-nya bisa sedikit telat. Karena perlu nunggu candle close dan konfirmasi ADX. Kadang-kadang nih harganya udah gerak dulu sebelum entry-nya dilakukan. Yang keempat, kurang maksimal saat marketnya terlalu sideways. Saat harga bergerak sempit dan nggak punya arah yang jelas, sinyal yang muncul itu bisa lebih sering kena false signal. Intinya, jangan jadi trader yang selalu ngejar pergerakan. Jadilah trader yang menunggu momen terbaik ketika market mulai memberikan peluang. Karena kalau di scalping nih misalnya, timing adalah segalanya. Setuju nggak? Nah, buat quickers, anggap teknik ini buat alat bantu nyari peluang yang lebih terstruktur. Bukan sebagai jalan pintas untuk dapetin profit instan. Gas yang mau indikatornya gratis. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Udah kita cantumin dan bisa langsung di-download dan dipraktekin. Jangan lupa subscribe juga dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga dong share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next episode. Salam profit.